Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wahyuni dari kelas 28E. Jadi kita akan membahas mengenai analisis buku IPA pada video kali ini. Jadi buku yang saya analisis itu adalah buku kelas 3 berjudul Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam, karya S. Rositawati dan Aris Muharram. Jadi di sini telah ada data-data temuan terkait kesalahan konsep antara konsep yang sesungguhnya dengan materi yang ada di buku tersebut. Jadi yang pertama di sini ada contoh hewan omnivora adalah beruang dan ayam. Ini terdapat pada halaman 9. Ya, itu dia. Pada tanda panah terdapat contoh hewan omnivor adalah beruang dan ayam. Namun pada fakta yang sesungguhnya contoh hewan omnivora adalah beruang, sedangkan ayam merupakan contoh hewan omnivor. Jadi ayam bukanlah hewan omnivora, tetapi omnivor. Yang dimaksud hewan omnivora adalah hewan yang pemakan segala dan menyusui. Contohnya beruang. Jadi jadi ayam tidak termasuk hewan omnivora. Oke, selanjutnya pada data kedua di sini ada fotosintesis terjadi di dalam daun yang mengandung klorofil. Ya, di situ pada tanda panah terdapat kata tersebut, yaitu fotosintesis terjadi di dalam daun yang mengandung klorofil. Namun pada fakta yang sesungguhnya bahwa proses fotosintesis tidak hanya terjadi di dalam daun, melainkan juga terjadi pada bagian tumbuhan lain seperti buah, batang, dan daun. Oke, jadi kemudian pada data temuan ketiga yaitu hewan yang hidup di air seperti ikan bernafas dengan insang. Ya, pada tanda panah di situ terdapat hewan yang hidup di air seperti ikan bernafas dengan insang. Namun pada faktanya atau konsep yang sesungguhnya bahwa alat pernafasan hewan yang hidup di air berbeda-beda. Contohnya ikan bernafas dengan insang, namun tidak semua hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Lumba-lumba dan paus contohnya, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya pada data temuan pada poin keempat yaitu pertumbuhan tumbuhan dimulai dari biji, tumbuhan menjadi kecambah hingga tumbuh, kemudian tumbuhan dewasa. Ini terdapat pada halaman 13. Ya, pada tanda panah di sini tumbuhan berkembang biak dapat berkembang biak menggunakan biji. Biji akan tumbuh menjadi individu baru. Namun pada konsep yang sesungguhnya bahwa tidak semua tumbuhan tumbuh dari biji. Adapun tumbuhan yang dapat tumbuh dari bagian lain, contohnya spora. Kemudian pada data temuan kelima yaitu pada halaman 14 terdapat kata singkong berkembang biak dengan batang. Di sini ya, ini pada halaman ini mengatakan bahwa singkong yang berkembang biak dengan batangnya. Namun faktanya bahwa alat perkembangbiakan singkong bukanlah batang, namun singkong berkembang biak dengan cara umbi akar. Ya. Selanjutnya pada poin ke-6 di sini terdapat hewan karnivor tidak semuanya pemakan daging. Hewan karnivor ada yang memakan serangga. Contohnya hewan yang memakan serangga adalah cicak dan katak. Ini terdapat pada halaman 24. Ya, ini dia. Pada tanda panah hewan karnivor ada yang pemakan serangga. Contoh hewan pemakan serangga adalah cicak dan katak. Namun pada faktanya hewan karnivora yang pemakan serangga itu disebut hewan insektivora. Jadi ada nama khususnya. Oke, jadi selanjutnya pada poin ke-7, bentuk daun menjari atau seperti jari, misalnya daun singkong dan daun pepaya. Daun singkong dan daun pepaya di sini terdapat pada halaman 28. Yap, pada poin ketiga, bentuk daun menjari atau seperti jari, misalnya daun singkong dan daun pepaya. Yaitu pada faktanya atau konsep yang sebenarnya bahwa untuk daun singkong dan daun pepaya, penentuan bangun daun tidak berpengaruh pada toreh atau lekuk pada daun. Daun tersebut dikatakan mempunyai bangun bulat.
Jadi ada kesalahan konsep pada buku tersebut. Kemudian yang ke-8, bentuk daun. Di sini semuanya bentuk daun memanjang, yaitu helai daun memiliki lebar yang sama, misalnya pandan dan padi. Ya, pada poin keempat, bentuk daun memanjang, yaitu pada helaian daun memiliki lebar yang sama seperti pandan dan padi. Namun pada konsep sesungguhnya bahwa di sini pada poin ke-8, penampangan melintangnya pipih dan daun amat panjang terdapat pada jenis rumput, misalnya daun jagung. Sini tidak semua bentuk daun itu memanjang memiliki helaian daun yang sama, sedangkan pada buku tersebut tadi dikatakan helaian daun memiliki lebar yang sama. Selanjutnya pada poin ke-9, di sini dikatakan bahwa akar memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi akar sebagai penyerapan air dari dalam tanah. Ini terdapat pada halaman 30. Ya, pada tanda panah terdapat kata tersebut. Namun pada konsep yang sesungguhnya, fungsi akar tidak hanya untuk menyerap air, melainkan juga untuk mengambil garam mineral yang ada di dalam tanah. Selanjutnya pada data temuan pada poin 10, terdapat kata rimbunnya daun pepohonan akan menahan air. Di sini terdapat pada halaman 141. Ya, pada tanda panah terdapat kata rimbunnya daun pepohonan akan menahan air ketika air mencapai tanah. Namun pada faktanya bahwa yang menahan air bukanlah rimbun daun, melainkan sistem akar yang berada dalam tanah. Jadi mungkin itulah data temuan terkait mungkin kesalahan konsep antara materi yang terdapat di buku siswa dan materi sesungguhnya. Baik, jadi kesimpulan. Di sini terdapat simpulan dan saran berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis. Di sini terkait dengan kecakupan materi buku teks BSE IPA SD kelas 3 karangan S. Rositawati Aris Muharram yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sementara sebagai berikut. Yang pertama, simpulannya. Tingkat kesukaran materi buku teks BSE IPA SD kelas 3 karangan S. Rositawati Aris Munandar sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir dan sosial emosional peserta didik. Deskripsi bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep maupun ilustrasi aplikasi konsep dan menggambarkan contoh konkret sudah cukup baik. Yang kedua, kalimat yang digunakan sudah komunikatif dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep-konsep dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan global. Yang ketiga, urutan dan sistematika penyajian dalam setiap bab taat atas asas dan runtut, memiliki pendahuluan, isi, dan penutup. Penyajiannya sesuai dengan alur berpikir deduktif, umum ke khusus, dan induktif, khusus ke umum. Dimulai dari yang mudah ke yang sukar, yang konkret ke yang abstrak, dan yang sederhana ke kompleks. Dan maupun yang dikenal sampai yang belum dikenal. Oke, jadi urutannya sistematika. Kemudian ada beberapa kesalahan konsep yang ditemukan yang terkait dengan definisi. Contohnya tadi pada temuan-temuan kesalahan konsep pada tabel tadi. Jadi baik penjelasan dari uraian dan pemaparan contoh itu terdapat beberapa kesalahan konsep. Adapun saran dari kami yaitu perlu dilakukan penelitian sejenis yang terkait dengan penelahan buku pelajaran terutama untuk anak sekolah dasar demi perbaikan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, penulis buku, terutama buku materi pelajaran anak sekolah dasar, harus lebih hati-hati dalam membuat uraian dan penjelasan mendefinisikan konsep serta pemberian contoh harus memperhatikan kebenaran yang mengacu pada buku sumber yang bisa dipertanggungjawabkan serta memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik yang menggunakannya. Kemudian, pemegang kebijakan penentu buku standar yang digunakan sebagai buku pegangan atau buku pokok siswa perlu lebih teliti dan waspada terhadap isi buku yang akan ditetapkan sebagai buku utama yang digunakan, khususnya di tingkat sekolah dasar karena akan berpengaruh pada penguasaan konsep berikutnya yang lebih tinggi dan kompleks.
Jadi mungkin itu saja terkait analisis buku yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.